Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 13, Pri S. Ling Xiao sudah lama mewaspadai tipuan seseorang. Orang-orang berpikiran sempit ini bisa melakukan apa saja. Jadi ketika batu itu terbang ke arahnya dan hendak mengenai wajahnya, dia tiba-tiba meninjunya. Dia menggunakan gaya ketujuh tinju meteor, bintang terbang dan hujan. Batu itu dipukul dan kemudian terbang kembali ke arah asalnya. Apa? Hanya satu orang yang berteriak, tetapi Ling Xiao tidak punya waktu untuk melihatnya. Saat ini dia sudah sangat dekat dengan buah itu, jadi dia memetik buahnya terlebih dahulu sebelum berbicara. Namun karena batu yang berterbangan barusan, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus terbang. Pada saat kritis, Ling Xiao tidak menyerah dan tiba-tiba meninju tanah dengan sisa energi aslinya. Bentuk kedelapan dari tinju meteor, serangan api langit. Pukulan ini sangat kuat, dan dia menyerang ke arah yang berlawanan, dan dorongan yang dihasilkan hanya cukup untuk kakinya mencapai buah. Entah itu tangan atau kaki, memetik buah dianggap menang. Buah itu ditendang oleh kakinya, lalu jatuh, dia mengambilnya di tangannya, dan kemudian tubuhnya jatuh ke bawah. Ketika dia hendak melakukan tabrakan langsung berkecepatan tinggi dengan tanah, tubuhnya benar-benar berhenti secara paksa pada jarak sekitar 1 meter dari tanah. Qi Hui Jue berhasil, dan akhirnya dia tidak membodohi dirinya sendiri di saat-saat terakhir, dan tindakannya tidak memalukan. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa kamu ingin berjalan di sekitar pohon dan belajar bagaimana anjing menggonggong? Ling Xiao mencibir, meremas buah di tangannya dan bertanya. Orang-orang yang baru saja berteriak tiba-tiba menjadi bisu pada saat ini, dan mereka semua menundukkan kepala dan menolak untuk berbicara. Ling Xiao sudah tahu bahwa orang-orang ini pengecut, jadi dia tersenyum dengan jijik, dan bukannya terus mendorong, dia melambai ke arah dokter dan berjalan menuju rumahnya. Menurutnya, ini harus menjadi akhir dari masalah ini. Bagaimanapun, dia bukan lawan dari begitu banyak orang, dia berpura-pura dipaksa dan pergi, itu sangat mengasyikkan. Tapi dia tidak menyangka setelah mengambil 2 langkah, seseorang melolong lagi. Hei, berhenti! Kamu masih ingin lari setelah memukul seseorang? Ling Xiao menoleh ke belakang, dan Ling Fei lah yang berteriak. Wajah Ling Fei memucat, matanya menyemburkan api, dan dia sama marahnya dengan ayam aduan. Namun, aura yang dibentuk oleh kekuatan 3 bela dirinya masih membawa tekanan yang sangat besar bagi orang-orang di sekitarnya. Memukul seseorang? Kapan aku memukul seseorang? Ling Xiao bertanya dengan curiga. Meskipun Ling Fei lebih kuat darinya, tetapi pihak lain terlalu menggertak, dia tidak perlu menjadi pengecut. Anak panah, masih berpura-pura bodoh. Ling Fei mendengus dingin. Apakah kamu tidak melukai dahinya? Dahinya berdarah seperti ini, dan kamu masih tidak mengakuinya. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa penonton merasa malu, tetapi kebanyakan dari mereka masih tidak tahu malu seperti Ling Fei. Benar, orang luar berani memukul murid keluarga Ling kita. Dia benar-benar memakan hati beruang dan isi perut macan tutul. Kakak Ling, beri dia pelajaran. Kalahkan pengemis kecil ini. Kenapa dia berlatih seni bela diri dengan kami anak-anak keluarga Ling? Ya, dia tidak memenuhi syarat. Itu sangat mengasyikkan. Ling Xiao tahu bahwa murid-murid dari keluarga Ling ini memandang rendah orang asing seperti mereka, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini tidak tahu malu. Dia tertawa kembali dengan marah, ketika saya sedang memetik buah barusan, seseorang berkomplot melawan saya dengan batu, dan saya menerbangkan batu itu. Jika dia terluka, dia pantas mendapatkannya. Seseorang memiliki wajah, pohon memiliki kulit. Ketika dia belum membangunkan jiwa bela diri gunung dan sungai, dia tidak takut pada siapapun. Sekarang setelah dia membangunkan jiwa bela diri gunung dan sungai, apakah dia masih harus mengakui kepengecutan di depan orang-orang ini? Terlebih lagi, jika pihak lain memperjelas bahwa mereka sengaja mencari-cari kesalahan, bahkan jika mereka mengakuinya, mereka akan tetap dipukuli dengan kejam. Daripada itu, lebih baik melawannya habis-habisan. Anak baik. Kamu berani berbicara kembali, kakak senior Ling, bagaimana menurutmu? Para penonton, kecuali beberapa yang benar-benar merasa tersipu, diam-diam mundur ke samping, dan sisanya mengepung Ling Xiao. Jelas karena kehilangan muka, ini untuk mengeroyok Ling Xiao. Kakak senior sudah kembali.
Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang yang menatap Ling Xiao seperti hiena yang lapar dan bersiap untuk bertarung tiba-tiba semua melihat ke arah yang sama. Itu adalah seorang gadis berbaju putih. Seperti peri salju yang keluar dari negeri dongeng. Dia memiliki alis yang cerah dan mata yang cerah, dan kulitnya sehalus lemak. Meskipun dia berjalan seperti itu, dia membuat semua orang terpesona. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini? Dia hanyalah seorang dewi yang diciptakan oleh langit dan bumi. Seorang pria muda hampir selesai mengatakan ini sambil berlutut. Ling Xiao sudah lama menghilang dari matanya, dan saat ini dia benar-benar disibukkan oleh wanita berbaju putih. Ling Yisue, 16 tahun, murid perempuan peringkat ketiga di Elite Hall. Dikatakan bahwa dia telah berkultivasi ke puncak seni bela diri tingkat ketiga, dan dia hanya berjarak tipis dari tingkat keempat seniman bela diri. Ling Xiao juga memandang Ling Yisue. Lagi pula, wanita ini juga wanita sempurna di benaknya. Hanya saja kinerjanya jauh lebih baik dari yang lain. Penghargaannya terhadap Ling Yisue bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kekuatan Ling Yisue. Seperti dia, Ling Yisue adalah murid luar yang lulus ujian dan masuk ke dalam keluarga Ling, tetapi situasinya sangat berbeda. Gadis ini telah berkultivasi ke puncak seni bela diri tingkat ketiga dalam 1 tahun, mengalahkan murid-murid aula elit berulang kali, dan berhasil dipromosikan ke tempat ketiga di aula elit. Semua sumber dayanya diperoleh melalui usahanya sendiri, alih-alih mengandalkan keuntungan keluarganya seperti Ling Feng ke-10 dari aula elit. Seorang jenius mungkin merujuk pada orang seperti ini. Dulu, tujuan Ling Xiao adalah Ling Yisue. Karena menurutnya bakatnya sama sekali tidak kalah dengan Ling Yisue. Nyatanya, fakta juga membuktikan hal ini. Jika bukan karena berlatih teknik lumpuh, kemajuannya mungkin lebih cepat, dan dia mungkin tidak akan lebih buruk dari Ling Yisue. Hanya saja kehilangan kuda adalah berkah, dan kehilangan banyak hal. Tetapi mendapatkan jiwa bela diri gunung dan sungai, yang merupakan semacam keberuntungan. Sebelumnya, dia benar-benar tidak berani memandang Ling Yisue, karena harga dirinya yang rendah. Saat pertama kali memasuki keluarga Ling, keduanya sangat disukai, tetapi sekarang situasinya berbeda dari musim dingin ke musim panas. Namun hari ini, dia tidak terlalu peduli. Ling Yisue memang jenius, tapi dia akan segera menyusul. Saat Ling Yisue mendekat, semua anak keluarga Ling yang dipimpin oleh Ling Fei melangkah maju untuk menyapa. Melihat pemandangan ini, Ling Xiao semakin mengerti bahwa dunia ini benar-benar dunia di mana yang kuat dihormati. Jika dia cukup kuat, Ling Fei tidak akan pernah berani menyusahkannya, tetapi akan sangat menghormatinya. Saat itu, sama sekali tidak ada yang berani memanggilnya pengemis kecil di depannya. Paling-paling itu hanya menggumamkan beberapa kata di belakang punggungnya. Melalui kerumunan, dia mengagumi kecantikan Ling Yisue. Akibatnya, jiwa bela diri gunung dan sungai mulai berfungsi, dan situasi Ling Yisue dianalisis secara menyeluruh oleh jiwa bela diri gunung dan sungai. Benar saja, Ki Sejati sudah mulai berubah. Bagian dari Ki Sejati telah diringkas menjadi gelombang Ki. Ketika perubahan kuantitatif ini mengalami perubahan kualitatif, saatnya Ling Yisue menerobos ke tahap gelombang Qi dan memasuki tahap keempat tingkat seniman bela diri. Ling Xiao merasakan sedikit tekanan. Tapi ada tekanan untuk termotivasi, jadi saya harus bekerja lebih keras. Aku baru saja melihatmu mengelilinginya, kenapa? Yang mengejutkan Ling Xiao, Ling Yisue masih mengingatnya.